Bawahnya ya lawannya, karena double entry itu selalu saling melawan, karena aset sama dengan liability ditambah equity. Wah, jadi teori. Memang kalau teori itu puyeng. Nah, prakteknya gini, simpel aja. Lihat mutasi rekening, kalau di banknya udah debit, berarti di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bagi simple tips, sangat-sangat tips sederhana. Karena saya suka banget sama hal-hal yang simple, menyederhanakan sesuatu yang kompleks jadi simple itu hobi saya. Saya lebih sering ngulik yang kayak gitu. Oke, ini simple tips dalam hal pembukuan, khususnya masalah debit kredit. Jadi kapan, bila mana debit, bila mana kredit, ini kadang saya juga pusing ya. Jadi teorinya tahu, kadang nggak tahu tapi nggak hafal. Kayak penambahan aset itu debit atau kredit. Terus omset nih, omset itu debit atau kredit. Nah, kadang pusing. Nah, saya kasih bagi tips buat teman-teman, khususnya yang mainnya cash basis. Kalau saya soalnya mainnya cash basis. Saya jadi mencatat keuangan itu yang apa ya, keuangan yang utama ya, keuangan utama saya pakai cash basis. Tapi saya juga record accrualnya. Jadi saya juga record omset Shopee yang lagi di jalan, yang lagi dikirim, yang omset masuk hari ini, tapi saya nggak masuk ke pembukuan, itu terpisah, additional, alias ya di luar pembukuan asli saya. Bahkan karena saya pakai cash basis dan saya yang Shopee mayoritas, bukan mayoritas, semua iklannya pakai pakai isi saldo otomatis, itu nggak saya akui omset. Karena nggak pernah masuk ke rekening saya, nggak pernah nangkring ke rekening saya, karena langsung dipotong oleh Shopee. Nangkring nyimpang sedikit, lirik sedikit ke rekening pun tidak. Situ nggak saya akui omset. Itu kelemahannya cash basis. Tapi saya juga punya additional accrualnya tadi ya, maksudnya yang bila mana yang tadi kayak omset, apa, saldo kita yang dipotong oleh iklan Shopee, yang langsung itu saya hitung juga tapi terpisah. Jadi tipsnya khususnya bagi main cash basis, kita lihat rekening koran aja, karena cash basis kan utamanya rekening koran atau mutasi rekening bank kita. Atau kalau ada petty cash, saya rasa jarang ya, tapi mungkin ada. Saya jarang jarang banget megang cash. Anak-anak juga megangnya GoPay. Jadi lihat rekening koran. Kalau rekening korannya kredit, berarti di kitanya debit. Simple. Dan selalu pembukuan saya selalu awali dengan bank dulu. Jadi bukan dengan ini omset, ini apa atau apa, tapi saya selalu awali dengan bank. Jadi saya input banknya, kita praktek, jangan khawatir. Saya input banknya, lihat di banknya dia kredit atau debit. Kalau di banknya di apa di my BCA-nya jadi klik BCA-nya kredit, berarti di sayanya debit. Oke, kita praktek langsung ya. Nah, ini saya pakai Odoo. Nah, sebenarnya saya tuh bikin konten keuangan tuh, ini tuh urgensinya tuh luar biasa. Tapi nggak diapresiasi, nggak diapresiasi, viewsnya selalu kecil, makanya mungkin saya akan bikin webinar, mungkin berbayar, mungkin free, walau alam, biar apa ya, biar semangat aja. Dan saya yakin ini ilmunya penting sekali, sangat sangat penting, tapi nggak semuanya sadar. Oke, ini contohnya, saya pakai Odoo, ini salah satu sistem journalingnya seperti ini. Lalu saya buka mutasi rekening saya nih, contohnya. Nah, ini penarikan nih, RPI Internasional. Teman-teman tahu kan, ini RPI itu apa? Omset, tarik uang. Tarik uang, ini 2 juta sekian, ini di banknya CR, alias kredit. Di sayanya berarti debit, kebalikannya aja. Karena ini uang masuk. Jadi saya inputnya, masukin BCA. Nah, ini BCA yang ini, labelnya saya biasanya tulis labelnya, ini pencairan yang mana, copy, saya masukin label, lalu angkanya nih, saya copy, Ctrl C di sini, dia kredit, berarti saya debit. Ya udah, masukinnya di kolom debit. Lalu bawahnya ya lawannya, karena double entry itu selalu saling melawan, karena aset sama dengan liability ditambah equity. Wah, jadi teori. Memang kalau teori itu puyeng. Nah, prakteknya gini, simple aja. Lihat mutasi rekening, kalau di banknya udah debit, berarti di bawahnya kredit. Ini omset Shopee. Saya langsung input omset Shopee. Kredit, debit. Nah, ini jadi akan terhitung sama omset. Lalu saya klik post. Tapi ini karena contoh, ini udah saya input barusan, jadinya saya skip. Saya ulangi ya. Nah, ini contoh lagi nih. Ini penarikan juga. Ini penarikan dari Shopee juga. Eh, Ya, saya ulangi deh. Nggak usah deh. Saya hapus saja. Ini contoh sekalian teman-teman. Ini ya, saya perkenalkan interface-nya Odoo. Hapus, hapus. Hapus, woi, hapus. Nah, tadi ini penarikan. Penarikan akunnya adalah tadi BCA. Lalu di sininya adalah kredit.
Di banknya adalah kredit, berarti di saya debit. Oke, saya masukin labelnya, di sininya debit. Kopas saja, di sisanya debit, lalu di sininya omset, COA-nya, akunnya omset Shopee. Udah selesai. Begitu juga sebalikannya. Kita hapus dulu. Misalkan ada expenses biaya nih. Contoh ini saya bayar supplier 351.000, berarti di sininya BCA, karena di mutasi rekeningnya di sini debit, berarti di saya kredit. Ingat, bank dulu, yang saya input bank dulu, bukan bukan stok dulu, bukan pengeluaran dulu, tapi banknya dulu. Berarti di sayanya di sini kredit, karena di banknya itu debit. Ah, pusing ya, mulai pusing debit kredit, padahal simple. Debit kredit. Terus di sininya berarti saya stok. Ini OEM. Stok OEM ditangguhkan, panjang lagi kalau saya jelaskin. Nah, ini pengeluaran. Ini gampang. Kalau kalau kayak gini kan rumusnya simple ya. Ketika rekening keuangan kredit, sayanya debit. Yang saya kadang pusing tuh misalkan pindah rekening. Misalkan dari BCA 1 ke BCA 2. Ini mana yang kredit, mana yang debit? Tunggu. Kadang saya cobain posting, saya posting di akunnya, lalu saya lihat saldo di pembukuannya, nggak sama, oh berarti kebalik. Itu saya juga pasti pusing, kebalik-balik mana kredit mana debit. Memang pusing, memang nggak mudah si si apa double entry ini. Jadi kalau yang cash basis tapi enaknya gitu. Kita lihat ini kredit atau debit, kebalikannya di kitanya. Ya gitu teman-teman, simple, very 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 simple. Nah, saya mau nyambungin yang tadi. Jadi saya yakin views video ini juga sangat sedikit. Saya juga kadang males bikinnya karena ya apresiasinya rendah, nambah subscribernya dikit, ya begitulah. Kalau teman-teman yang nonton ini dan merasa terbantu, tolong subscribe di bawah. Jadi insya Allah dalam waktu dekat saya mau bikin webinar keuangan karena saya merasa mubazir aja kalau bikinnya gratis di YouTube. Karena apa? Nambah views enggak, nambah subscribers enggak, tapi urgensinya besar sekali. Saya masih bimbang antara free atau berbayar. Karena tadi YouTube sepi dan urgensinya tuh luar biasa besar sekali. Jadi buat yang ngerti, buat yang udah mulai insaf, pengen pengen membenarkan keuangannya, ini super duper penting. Tapi ya biar saya terapresiasi kayaknya berbayar kayaknya. Nah, kalau teman-teman mau join dulu aja, link di bawah ada WhatsApp grupnya. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi atau seminggu lagi, walau alam, jelas ini sudah masuk dalam radar saya, udah masuk ke to do list saya bikin webinar tentang keuangan end to end, mungkin dari basic, intermediate sampai advance. Saya juga belum advance, saya lagi mencari YouTuber lain yang mau diajakin kolaborasi. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, join link WhatsApp group di bawah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.